Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat 26 demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah atau penyembahan adalah hal yang begitu penting atau hal yang paling sentral dalam kehidupan orang Kristen. Maka sebagai orang Kristen kita adalah umat yang beribadah. Lalu bagaimanakah ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan? Penyembahan yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Tuhan? Dalam firman ini sesuai dengan topik yang disampaikan dalam khotbah saat ini, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka yang harus menjadi landasan atau praktek ibadah Kristen secara alkitabiah adalah ibadah itu, penyembahan itu harus dilakukan dengan roh dan kebenaran. Kalau di luar daripada itu berarti penyembahannya sudah beralih atau bahkan sudah tidak sesuai dengan penyembahan menurut iman Kristen atau menurut Alkitabiah yang sesungguhnya. Maka ibadah itu bukanlah hanya sekedar aktivitas rutin, seremonial rutin dalam kehidupan orang Kristen. Tapi ibadah adalah perjumpaan antara jemaat dengan Tuhan. Maka jangan sampai dalam ibadah itu datang beribadah, tetapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang datang beribadah, tetapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Mungkin saat beribadah dia tidak memberikan konsentrasi, perhatiannya, main-main, atau hal apapun yang dia kerjakan, sehingga saat ibadah itu, bahkan ibadah selesai, tapi dia tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan dalam peribadahannya itu. Dia asik dengan dirinya sendiri, handphonenya sendiri, dan asik dengan berbicara, mengobrol dengan teman di sampingnya. Maka ibadah itu menjadi sarana bagi kita untuk menghidupkan dan menguatkan kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Itu lewat ibadah. Maka sepanjang ibadah itu yang kita lakukan, maka kita akan melakukannya dengan segenap dan sepenuh hati kita. Berarti dengan demikian, kalau ada ibadah yang segenap hati dan sepenuh hati, benar-benar lahir dari kesadaran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan atas perbuatan Tuhan, atas semua yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita, berarti ada indikasi, ada orang yang beribadah dengan tidak sepenuh hati. Ada orang yang beribadah hanya setengah hati. Atau bahkan mungkin ada orang yang beribadah hanya sebatas rutinitas belaka. Orang pergi, saya juga pergi. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 20-26 ini akan menjelaskan bagi kita bagaimana ibadah yang sesungguhnya. Firman ini adalah pembicaraan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang di Samaria itu ada tempat yang bernama Syikar. Di situ ada sumur Yakub. Seperti yang sudah kita ketahui, Yesus berjalan dari perjalanan dari Yudea ke Galilea. Dari perjalanan ini dia harus melewati Samaria. Maka pada saat itu Yesus duduk di dekat sumur,
Lalu ada perempuan Samaria datang untuk menimba air. Lalu Yesus meminta air dari perempuan Samaria itu. Ini adalah perjumpaan yang kreatif, perjumpaan yang tidak lazim sebenarnya, di mana perjumpaan ini terjadi pada waktu siang hari. Pada waktu siang hari, orang biasanya tidak biasa datang ke sumur. Karena pada waktu itu akan dipakai untuk istirahat atau makan siang. Bahkan dalam firman ini, Yesus sedang menyuruh muridnya untuk membeli makan siang bagi mereka. Maka tidak lazim kalau seorang perempuan datang ke sumur pada waktu tengah hari, pada waktu siang terik. Ini dia kerjakan, seorang perempuan ini melakukan hal yang demikian karena dia tahu kondisi dan posisinya. Dia adalah perempuan yang berulang-ulang kali menikah, dan suami yang bersama dengan dia sekarang di rumahnya itu adalah bukan suami sahnya. Maka untuk menghindari omongan dari orang lain, dia pergi ke sumur itu ketika lengang dan tidak ada orang lain datang ke sumur itu. Untuk menghindari gunjingan atau pembicaraan dari orang lain, maka dia datang ke situ untuk menimba air dan mengambil air untuk keperluannya. Maka Yesus datang. Ketika Yesus datang, hal ini menunjukkan bahwa dia sekarang sedang menembus batas-batas atau sekat-sekat pemisah yang selama ini dibangun antara orang Yahudi dan Samaria. Jadi kehadiran Yesus, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu mau menembus batas-batas atau tembok-tembok yang dibangun tinggi itu. Bahwasanya keselamatan itu adalah tidak hanya milik Yahudi saja, tetapi keselamatan itu sifatnya universal untuk semua orang yang mau dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu milik semua orang yang mau dan percaya. Maka Yesus meminta air dari perempuan Samaria itu. Lalu perempuan itu menjawab, "Mengapa engkau meminta air pada orang Samaria, padahal engkau adalah orang Yahudi?" Karena jelas-jelas diketahui bahwa tidak ada persekutuan, pertemuan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tidak ada. Maka, tetapi Yesus melakukan itu, mau menembus atau bahkan mau membuang sekat-sekat pemisah antara Yahudi dan Samaria itu. Bahkan dikatakan tempat penyembahan peribadahannya yang kita lihat di situ, perempuan Samaria itu tahu bahwa tidak ada pertemuan, tidak ada persekutuan antara Samaria dan Yahudi. Bahkan tempat penyembahan, tempat peribadahan mereka sangat berbeda. Orang Samaria itu beribadah di Gerizim. Ya, sedangkan Yahudi beribadah di Yerusalem, bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo. Orang Samaria hanya mengakui 5 kitab Musa, Pentateuch, yaitu antara dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, sehingga mereka tidak akui kitab yang selebihnya, lebih daripada itu. Maka mereka meyakini hanya sebatas sampai di situ. Mereka membangun tempat ibadah mereka di Gunung Gerizim, tetapi bagi orang Israel dibangun bait suci di Yerusalem, dan di sanalah mereka beribadah. Pada ayat yang ke-20 dari firman ini kita lihat, nenek moyang kami menyembah di atas Gerizim, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Benar kata perempuan Samaria ini, bahwa mereka beribadah di Gerizim. Namun Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus katakan akan datang waktunya bahwa tempat beribadah itu bukan lagi hanya sebatas Gerizim dan hanya sebatas Yerusalem. Bukan persoalan tempat. Sekali lagi, bukan karena persoalan tempat. Jadi dimanapun, di tempat yang berkenan Allah hadir di situ, kita boleh beribadah di situ. Tapi bukan berarti boleh dong kita tidak ibadah di gereja. Peribadahan juga kita harus lihat dalam arti persekutuan, kebersamaan. Bukan berarti kalau tidak harus di gereja beribadah, kalau tidak harus di rumah Tuhan beribadah, berarti bisa di tempat lain. Berarti tidak perlu sudah bergereja. Anggapan yang seperti itu juga bukan mau
mau mengakomodir pendapat yang demikian dalam hal ini. Tetapi ketika mereka mengkultuskan satu tempat tertentu, bahwa kehadiran Allah hanya bisa di Yerusalem, atau bahkan menurut paham Samaria, hanya ada di Gunung Gerizim, itu tidak benar. Yesus itu, Allah itu dalam rohnya adalah maha hadir, omnipresent. Dia bisa hadir di mana saja dan di segala waktu. Bahkan omniscient, dia maha tahu, omnipoten, dia maha kuasa. Dimanapun ada, dia ada. Dia bisa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya di sini adalah akan tiba waktunya. Akan ada perubahan, tidak hanya di tempat tertentu, tapi ibadah itu sekali lagi tidak dibatasi pada tempat, tetapi tentang kehadiran, di mana Yesus berkenan hadir, di mana Tuhan berkenan hadir. Jadi bukan soal tempatnya. Kalau ada orang yang mengkultuskan tempat tertentu, tempatnya begitu mewah, bahkan sampai kemudian tidak pemujian kepada Tuhan lagi di situ, bagaimana mungkin? Maka sekali lagi bukan untuk pengkultusan tempat-tempat. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Maka setelah diteliti di sini, kata Yesus begitu kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Setelah diteliti, mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Mereka tidak ketahui. Tetapi mereka beribadah kepada Allah yang mereka tidak kenal, yang tidak mereka ketahui. Maka dikatakan, saatnya akan tiba ketika Anda tidak akan menyembah Tuhanmu lagi di gunung itu. Bahkan menyembah Allah itu tidak hanya di Yerusalem, tapi dimanapun, di tempat di mana Allah berkenan hadir. Maka Yesus menunjukkan kepadanya waktu ketika penyembahan itu tidak hanya fokus lagi kepada tempat-tempat, baik di Yerusalem atau Gerizim, tetapi dimanapun Tuhan berkenan hadir, sepanjang Tuhan itu berkenan hadir di semua tempat yang Ia hendaki dia hadir di sana. Maka melalui Yesus akan dijelaskan bagaimana ibadah dan bagaimana doa yang benar. Dan hidup di dalam roh. Jadi, kalau ibadah dan doa itu harus hidup di dalam roh. Ayat 24 dalam firman ini berkata sekali lagi, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Maka, yang perlu adalah penyembahan kita itu, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu adalah roh, maka dasar penyembahan kita yang benar adalah tidak di tempat atau di perangkap tertentu, tetapi Tuhan itu ada dalam roh dan kebenaran. Tidak ada orang yang mengklaim ibadah kamilah yang benar. Tata cara kamilah yang sungguh-sungguh. Ibadah yang lain terlalu monoton dan sebagainya. Tidak ada. Karena sekali lagi penyembahan itu harus di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya adalah realitas spiritualnya jelas. Dalam kebenaran artinya adalah menurut firman Tuhan, datang dalam kebenaran, bukan dalam kepura-puraan dan bukan sekedar pertunjukan kerohanian. Itulah yang dimaksud dengan ibadah dalam roh dan kebenaran. Maka ibadah kita itu harus kita lakukan dengan sepenuh dan segenap hati. Terakhir ayat 25-26, kita lihat di situ, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ternyata perempuan Samaria itu memahami konsep dan memahami tentang kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias yang adalah Kristus itu sendiri. Namun, di sini kita lihat Yesus bilang, tapi yang dirindukan datang oleh perempuan Samaria itu, sekarang sudah berada bersama-sama dengan dia dan sedang bercakap-cakap dengan dia. Sementara Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus dan dipahami oleh perempuan Samaria itu sekarang sudah ada di hadapannya dan sedang berbicara dengannya. Itu sebabnya ayat 26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lihatlah betapa Tuhan itu sungguh baik. Meskipun wanita itu seorang pendosa, Yesus menyatakan dirinya, kita orang yang berdosa, tapi Tuhan yang datang memberikan anugerah itu, menghantarkan keselamatan itu kepada kita, supaya kita tidak mati dalam keberdosaan kita, tetapi kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Lihat, pertemuan dengan Yesus itu selalu mendatangkan perubahan. Pertemuan dengan Yesus itu mengubahkan hati, supaya kembali kepada kebenaran dan dalam roh dan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi pertemuan dengan Tuhan itu, perjumpaan dengan Tuhan itu selalu akan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya, kalau saudara bertemu dengan Tuhan tetapi tidak mengalami
mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi tidak melakukan pembaharuan, perubahan hidup, tanda tanya dengan perjumpaan saudara. Maka lewat firman ini ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita satu dalam Kristus. Semua orang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan yang percaya kepadanya. Jadi bukan milik tertentu, bukan milik Yahudi, tetapi milik semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Yang kedua, Yesus adalah pusat penyembahan kita. Jadi bukan lagi soal tempat, tidak ada lagi pengkultusan tempat-tempat tertentu, namun bukan berarti kita bablas, tidak usah lagi beribadah di gereja, seperti beberapa realita yang masa di luar negeri sana, rumah ibadah bukan lagi tempat ibadah, atau bahkan orang-orang sekarang lebih kepada memilih tempat-tempat yang bisa menyenangkan hatinya sekaligus, beribadah habis itu dia akan belanja-belanja dan memuaskan hatinya. Sekali lagi, dalam firman ini kita lihat bahwa bukan lagi soal tempat, tetapi bukan berarti kita tidak datang ke gereja. Ingat pentingnya dan makna persekutuan dalam kebersamaan di tengah-tengah peribadahan itu. Bahkan ada yang bilang, imanku tidak bertumbuh di HKBP, imanku bertumbuh di sana. Loh, yang membuat bertumbuh siapa? Ya, pengenalan akan Kristus itu akan membuat kita bertumbuh secara iman. Bukan karena gereja A, B, dan C, tetapi pengenalan akan Kristuslah yang membuat kita bertumbuh secara iman. Yang terakhir, beribadah dalam roh dan kebenaran dengan segenap hati. Seperti dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi ibadah itu adalah totalitas kehidupan kita. Ketika kita beribadah dalam roh dan kebenaran, maka ibadah itu tidak hanya terkurung dalam gedung gereja, tapi ibadah itu adalah juga kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu adalah buah dari peribadahan kita. Maka pola peribadahan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, bagaimana beriman, dan bagaimana kita hidup di tengah-tengah kehidupan setiap hari di tengah masyarakat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih menerima firman-Mu pada saat hari ini. Kau mengajarkan kami supaya kami datang dan sujud kepadamu dalam ibadah kami di dalam roh dan kebenaran. Beribadah dari segenap hati kami, bukan karena rutinitas dan formalitas belaka, tetapi justru kami mengimani Tuhan adalah juru selamat kami yang menyelamatkan kami, mengangkat kami dari dosa, dan menghantarkan kami kepada keselamatan. Berkati firman-Mu ini agar berbuah dan terus bertumbuh dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Berkati semua umat-Mu, jemaat-Mu, dalam semua kehidupan mereka, kiranya Tuhan membimbing, menyertai semua kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.